Satu lagi, itu tadi tentang hakikat konstitusi. Mudah-mudahan teman-teman bisa membedakan atau menunjukkan kesamaan bahwa konstitusi itu sama dengan undang-undang dasar. Tetapi undang-undang dasar adalah bagian tertulis saja dari konstitusi. Pengertian konstitusi lebih luas dari undang-undang dasar. Sebab undang-undang dasar hanya yang tertulis. Sementara konstitusi meliputi baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Nah, selanjutnya teman-teman, apa urgensinya konstitusi bagi kehidupan bernegara? Kalau di awal tadi, bahwa konstitusi itu salah satu syarat pembentukan negara, sekalipun bukan syarat konstitutif. Dia syarat deklaratif saja, atau syarat sunnah gitu ya, sunnah saja. Yang wajibnya kan ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintah, itu wajib. Sedangkan konstitusi, tujuan negara, diakui oleh bangsa lain, negara lain, kemudian masuk anggota PBB itu sunnah saja. Ya. Oke, tadi teman-teman, mengapa kita perlu konstitusi? Kenapa perlu konstitusi? Karena di dalam konstitusi itu memuat ini, seperti juga disampaikan oleh Prof. Jimli tadi, ini Profesor Miriam Budiarjo, profesor perempuan pertama dalam bidang ilmu politik ini ya, dari Universitas Indonesia. Menurut Profesor Miriam, materi muatan konstitusi itu ada organisasi negara. Sama dengan Pak Jimli tadi, bahwa konstitusi itu memuat peraturan tertulis, kebiasaan, konvensi kenegaraan yang mengatur tentang organ-organ negara. Nah, itu ya. Kemudian mengatur juga hak asasi manusia. Di Undang-Undang Dasar kita ada satu bab khusus, bab 10 Romawi A, pasal 28A sampai 28J, itu mengatur tentang hak asasi manusia. Kemudian ada prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Saya mau tanya ini ya teman-teman, apakah Undang-Undang Dasar kita masih boleh diubah? Masih boleh tidak? Siapa yang bisa jawab? Apakah Undang-Undang Dasar 45 kita masih boleh dilakukan perubahan? Masih boleh diubah? Siapa ya? Aji Pamungkas. Aji Pamungkas mana? Atau Aziza? Aziza Dela yang raise hand. Silakan. Aziza mana? Izin menjawab Pak, kalau ya. Untuk Undang-Undang Dasar, kalau untuk Undang-Undang Dasar itu tidak bisa dirubah lagi, tapi kalau konstitusinya, kalau punya lain itu mungkin bisa diadakan perubahan tergantung perkembangan zaman. Kalau Undang-Undang Dasarnya tidak bisa dilakukan perubahan lagi. Oke, makasih ya. Ada lagi pendapat lain? Kalau yang tadi masih boleh, katanya yang selain Undang-Undang Dasar. Ada lagi? Please raise hand. Bisa, Pak. Mana? Siapa ini? Tiba-tiba bisa. Saya, Aditya Pak. Chandra. Ya. Undang-Undang 1945 itu bisa dirubah, Pak. Undang-Undang Dasar sudah, ya. Jangan Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa dirubah jika sudah tak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Pak. Bisa diubah. Nah, kalau bisa diubah, saya tanya, siapa yang bisa mengubahnya? Siapa yang bisa mengubah? Lembaga apa yang punya kewenangan untuk mengubah? Presiden, DPR, MPR? Presiden. MPR, Pak. Hah? MPR, Pak. MPR, Pak. MPR ya, MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden. Jadi Undang-Undang Dasar itu masih boleh diubah, ya, sepanjang rakyat menghendaki tadi ya. Sepanjang rakyat menghendaki.
Galih ini pakai kacamata. Sepanjang rakyat menghendaki perubahan, bisa diubah. Tetapi bagaimana mengubahnya? Nah ini, makanya Profesor Miriam menyebut ada prosedur untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Maka di Undang-Undang Dasar kita nanti kita bisa lihat ada satu bab khusus tentang prosedur perubahan Undang-Undang Dasar. Ya, usulan perubahan itu boleh diajukan oleh siapa nanti ya. Syarat pengajuannya berapa orang boleh mengajukan, ya. Terus diajukan kepada siapa? Terus siapa yang bersidang? Siapa yang memutuskan perubahan itu? Yang jelas proses perubahan itu ada di lembaga MPR. Presiden sekalipun itu tidak punya hak kewenangan untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Gitu ya. Tetapi ada catatan teman-teman ya. Ada catatan. Tadi mungkin jawaban siapa tadi Aziza ya. Ada hal yang tidak boleh lagi diubah. Artinya sudah kita sepakati. Dalam Undang-Undang Dasar 45 kita ada bagian yang jangan diubah. Kita bersepakat, jangan diubah. Apa itu? Salah satunya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pembukaannya, Pak. Ya, pembukaan itu sudah disepakati. Kalau ada usulan perubahan, misalkan ada usulan nih ke MPR mau mengubah apa? Mengubah pembukaan nggak bisa, karena kita sudah bersepakat terkait dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tidak dapat dilakukan perubahan, termasuk mengubah bentuk negara, gitu ya. Dulu tahun 99 anggota MPR bersepakat, kita kan mau melakukan perubahan nih. Biar perubahannya tidak kebablasan, kita perlu sepakati apa yang tidak atau jangan diubah. Salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan, kemudian tidak mengubah bentuk negara. Sampai hari ini, ya, bentuk negara kita tetap dipertahankan, yaitu negara. Jadi coba, negara kita itu negara apa? Bentuk negaranya? Kesatuan, Pak. Kesatuan, betul. Negara kita negara kesatuan, tidak menjadi negara serikat, gitu ya, atau federasi. Kita misalkan mentang-mentang ngikut ke Amerika, kita mau berubah menjadi negara serikat Indonesia, ya. Republik Indonesia Serikat dulu pernah, gitu ya. Nah, dengan kesepakatan itu, maka hal-hal seperti itu tidak dapat dilakukan perubahan. Tetapi bahwa Undang-Undang Dasar boleh diubah. Pada bagian-bagian tertentu boleh diubah. Ya termasuk tadi saya sampaikan wacana perubahan masa jabatan presiden. Gitu ya. Nah, ada prosedurnya. Nanti kita bisa baca di Undang-Undang Dasar. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Gitu ya. Dan ada kalanya seperti barusan kita bahas, ada kalanya dalam Undang-Undang Dasar itu memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Ya, di bagian bab ini, ya, bagian terakhir kalau tidak salah, khusus mengenai bentuk negara kesatuan tidak dapat dilakukan perubahan. Ya, mudah-mudahan minggu ke depan kita bisa tunjukkan ya mana Undang-Undang Dasar itu dan mana prosedur perubahan itu. Karena syarat untuk mengubah itu ya tidak mudah gitu ya. Karena ini walaupun produknya prosesnya proses hukum, tetapi dia ada proses politik di dalamnya, ada bargaining, siapa yang punya kekuasaan, ya. Sekalipun yang dibahas aturan hukum gitu ya, tapi unsur-unsur politiknya kan cukup kuat juga gitu ya. Apalagi kita lihat misalkan siapa nanti yang partai atau ya parlemen itu, MPR itu atau DPR itu siapa yang
mayoritas, partai mana yang mayoritas. Ya, itu biasanya yang nanti akan menentukan. Jadi Galih, saya kurang tanggap merespon, bahkan keluar karena akan hujan Pak. Sudah ada guntur di mana-mana. Tidak apa-apa, ya. Oke, berikutnya. Jadi ini menurut Miriam Burdiarjo, mengapa penting? Ya, apa pentingnya konstitusi itu? Tadi dalam konstitusi itu mengatur tentang organisasi negara. Kita jelas nih, penyelenggara negara itu siapa sebenarnya? Jadi tidak ada di satu kekuasaan, tidak di presiden. Ya, presiden itu penyelenggara urusan administratif, pemerintahan. Untuk legislatif, urusan negara, urusan pembentukan undang-undang itu ada di DPR. Perubahan undang-undang dasar ada di MPR. Ya, urusan kehakiman, hukum ada di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ya, urusan keuangan ada di BPK. Jadi nggak berpusat di tangan satu orang. Oke, ini Nugroho, raise hand, silakan mau menyampaikan apa? Saya mau menyampaikan pendapat saya, Pak. Ya. Semisal Undang-Undang Dasar itu dirubah secara sepihak oleh MPR itu nanti gimana ya, Pak? Seperti kayak undang-undang seperti yang dilakukan DPR kemarin itu, Pak, yang jadi perdebatan itu loh, Pak. Nah itu gimana, Pak? Semisal ada seperti itu, Pak. Iya. Oke, gini. Sepertinya kalau kita baca di prosedur mengubah undang-undang dasar itu tidak akan terjadi kong-kali-kong seperti di DPR, gitu ya. Karena perubahan undang-undang dasar itu harus diajukan oleh sebagian besar anggota DPR, ya. Ditunjukkan mana usulan perubahannya, kemudian diajukan ke MPR. Nanti MPR juga sebelum melakukan perubahan akan sidang, menyetujui usulan perubahan atau tidak. Kalau setuju, berarti bawa ke pembahasan perubahan. Jadi tahapannya oleh bab tentang prosedur perubahan undang-undang dasar itu memang dibuat sulit gitu ya, sehingga kecil kemungkinannya seperti yang dilakukan oleh DPR, ya, usulan dari masyarakat apa gitu ya, mereka tetap saja ya, di masa pandemi mereka mengesahkan undang-undang yang cukup banyak ya, termasuk yang rame itu undang-undang cilaka itu ya, cipta kerja, cipta lapangan kerja atau omnibus law, itu kan yang banyak sekali kontroversi gitu ya. Nah, kalau misalkan terjadi, nah ini pahitnya ya, kalau misalkan terjadi tiba-tiba MPR itu menggelar sidang istimewa, ya, menggelar sidang istimewa untuk melakukan perubahan. Nah, artinya katakanlah DPR, DPD yang menjadi unsur anggota MPR itu setuju untuk melakukan perubahan, maka naskah-naskah perubahan itu tidak hanya dibahas oleh anggota MPR saja. Sebab anggota MPR atau tim yang diserahi tugas untuk melakukan perubahan itu akan meminta masukan dari masyarakat. Gitu ya. Akan meminta masukan dari masyarakat. Saya ingat dulu tahun 99, 2000, 2001, 2002, 4 tahun melakukan perubahan itu, kita mencermati naskah akademik perubahan itu yang di-share oleh MPR melalui berbagai media massa. Ya, bahkan kita bahas di kelas-kelas PKN. Ini ada usulan perubahannya begini, gimana tanggapannya? Kalau misalkan setuju, apa alasannya? Kalau misalkan tidak setuju, silakan ajukan ke MPR. Gitu ya. Jadi sekali lagi, siapa tadi Nugroho? Sepertinya kalau saya berpendapat kecil kemungkinan MPR melakukan tindakan melakukan perubahan terhadap undang-undang dasar dengan cara kong-kali-kong lah ya. Tiba-tiba saja mereka melakukan perubahan. Sebab prosedur untuk melakukan perubahan itu
diatur sedemikian rupa, sangat ketat syarat-syaratnya ya, syarat-syaratnya sangat ketat dan sulit untuk dipenuhi gitu ya, sulit untuk dipenuhi. Kecuali ya, itu kecuali kan kita juga tidak ngerti ya. Kecuali misalnya MPR-nya sudah kena rayuan DPR, MPR-nya sudah kena rayuan kekuasaan rezim sehingga akhirnya melakukanlah tindakan inkonstitusional gitu ya, melawan konstitusi, melawan aturan-aturan prosedur perubahan itu gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidaklah, jangan sampai terjadi perubahan undang-undang dasar tidak mendengar aspirasi rakyat. Ingat, dalam teori kedaulatan kita negara demokrasi, kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Kita lah, teman-teman semualah pemilik kedaulatan ini. Mereka itu hanya wakil-wakil kita, ya, wakil-wakil rakyat. Oke, gitu ya, Nugroho ya. Ya Pak. Ada lagi? Oke, saya lanjutkan dulu. Ini kenapa urgensi konstitusi bagi sebuah negara ya? Karena di dalam konstitusi memuat aturan tentang organisasi-organisasi negara, kemudian tentang aturan tentang hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar, dan ada kalanya juga memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Nah, kemudian ada fungsi konstitusi. Kenapa harus ada konstitusi? Dengan konstitusi, kekuasaan pemerintah akan dibatasi sedemikian rupa sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Katakanlah presiden. Presiden itu akan dibatasi. Masa jabatan presiden itu 5 tahun. Ya, sehingga tidak terus-terusan. Atau kalaupun boleh dipilih lagi, hanya untuk 1 masa jabatan lagi. Kemudian tugas peran dari presiden itu sudah diatur dalam konstitusi. Ya. Tidak misalkan menjalankan tugasnya Mahkamah Konstitusi, tidak menjalankan tugasnya DPR, tidak menjalankan tugasnya Mahkamah Agung. Gitu ya. Jadi konstitusi itu untuk membatasi kekuasaan. Sebab kekuasaan itu perlu dibatasi. Ya. Kenapa? Agar hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Coba bayangkan kalau misalkan kekuasaan berpusat di tangan 1 orang. Ya. Apakah ada jaminan bahwa hak-hak warga negara akan terlindungi? Ya. Dulu di Mesir ada Fir'aun. Fir'aun itu raja Mesir. Ya. Di masa, misalkan cerita di masa Nabi Musa, Fir'aun itu sampai mendeklarasikan diri bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Ya, karena kekuasaan berada di tangan dirinya, berpusat pada raja itu. Apakah ada perlindungan terhadap hak-hak warga negara? Karena dia berkuasa, maka dia seenaknya saja melakukan apapun. Karena perkataan dia adalah aturan bagi rakyat, aturan bagi warga negara. Ketika dia bermimpi, menceritakan mimpinya kepada ahli nujum, bermimpi bahwa akan ada satu generasi yang menggulingkan kekuasaannya, maka dia dengan seenaknya saja mengambil keputusan setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh, kan gitu ya. Itu pasti tidak ada perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Padahal setiap warga negara punya hak untuk hidup, hak asasi untuk hidup, ya. Jadi kekuasaan itu perlu dibatasi. Siapa yang membatasinya? Ya aturan hukum. Aturan hukum seperti apa? Yang tertinggi ya konstitusi. Ya. Sebesar apapun kekuasaan ratu di Inggris, dia tetap taat pada aturan konstitusi di sana. Ya, konstitusi yang tidak tertulis di sana. Makanya di sana monarkinya monarki konstitusional. Jadi monarki yang diatur oleh konstitusi. Oke, ada lagi di sini. Kekuasaan ini sebagai pusat perhatian dalam konstitusi. Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian. Karena kekuasaan itu perlu diatur dan dibatasi sebagaimana
mestinya. Ya, perlu diatur, perlu dibatasi. Ya, kita sudah punya pengalaman lah. Dulu di di masa demokrasi terpimpin, bahkan Presiden Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup. Pernah ditetapkan mengangkat Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Apa yang terjadi? Gitu ya. Penyalahgunaan kekuasaan. Ya. Kemudian Presiden Soeharto diangkat untuk 5 tahun yang pertama, periode pertama. Ditetapkan lagi sampai 7 kali. Ya. Sehingga karena terus-menerus ditetapkan, dia kan punya power ya, punya kekuasaan, maka kekuasaan itu kan cenderung disalahgunakan. Ini ada adagium atau adagium itu apa ya? Ada dalil di dalam ilmu politik dari Lord Acton disampaikan begini, kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Itu ya, kalau kita punya kekuasaan, kita tuh cenderung menyalahgunakan kekuasaan itu. Mentang-mentang kita punya jabatan, akhirnya bisa mengatur seenaknya. Itu kecenderungannya ya. Walaupun tidak semua, tapi ada kecenderungan. Kekuasaan cenderung disalahgunakan. Terus yang kedua, kekuasaan yang absolut, kekuasaan yang mutlak, yang berpangku pada satu tangan, itu pasti disalahgunakan. Itu dalilnya. Sampai sekarang masih berlaku. Kekuasaan cenderung disalahgunakan. Dan kekuasaan yang absolut atau yang mutlak, yang berpusat pada satu tangan, itu pasti disalahgunakan. Ya, makanya kekuasaan perlu dibatasi. Batasi masa jabatannya, batasi peran dan fungsinya, gitu ya. Tugasnya hanya wilayah eksekutif, tidak merambah ke wilayah legislatif, apalagi wilayah yudikatif. Ya. Presiden itu tidak boleh melakukan intervensi terhadap proses hukum yang dilakukan oleh yudikatif. Nggak boleh itu. Sekalipun dia presiden. Sekarang gitu, ada kasus ini yang sedang ramai tadi live sidang Habib Rizik ya. Habib Rizik itu sidang. Usulan masyarakat banyak bebaskan Habib Rizik. Minta kepada presiden tolong dibebaskan. Ya, karena pelanggaran gara-gara kerumunan. Dan bukan hanya 1-2 kerumunan itu. Yang lain juga sama melakukan kerumunan, tapi kok tidak diproses. Nah, presiden itu tidak bisa mengintervensi kehakiman yudikatif itu, hakim, pengadilan. Hei, pengadilan, hentikan sidangnya. Itu tidak bisa. Sekalipun dia seorang presiden, karena presiden tidak boleh masuk ke dalam wilayah kekuasaan yudikatif. Gitu. Demikian juga kekuasaan yudikatif tidak masuk ke kekuasaan eksekutif. Legislatif tidak masuk ke kekuasaan yudikatif. Demikian sebaliknya. Legislatif tidak masuk ke kekuasaan eksekutif. Ya, itu pentingnya kekuasaan harus diatur oleh konstitusi. Dengan konstitusi, kekuasaan bisa dibatasi, diatur sebagaimana mestinya. Sehingga tidak ada penyalahgunaan dari kekuasaan yang dimiliki. Sebab kekuasaan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan yang mutlak pasti disalahgunakan. Oke. Saya kira itu saja. Nanti konstitusi NKRI ya kita bedah isi dari Undang-Undang Dasar ini. Apa saja isinya. Ya, itu nanti di bagian berikutnya. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dulu. Saya persilakan.